Ya, silakan dulu. Dari mana? Namanya siapa? Saya juga Pak dari kelas 11 IPA 1. Oh ya, sekarang pelajaran apa? Sekarang pelajaran matematika Pak. Matematika. Jumlah ya tadi? Iya. Oh, Jumlah yang tinggalnya di sini ya, di Jalan Tangka. Jalan Tangka. Iya Pak. Ya kan? Oke, Jumlah apa nih masalahnya? Ini kan sekarang lagi mata pelajaran. Kenapa nih datang ke ruang BK? Ini Pak, saya kan selama ini tidak terlalu suka sama pelajaran yang menghitung-menghitung, ya matematika, kimia, fisika, pokoknya yang seperti itu Pak. Terus saya sukanya itu pelajaran yang kesenian kayak tari. Makanya bolos ya untuk kali ini. Ya, Pak. Bukan bolos ya, tapi ini baru pertama kali atau sudah beberapa kali Beberapa kali Pak. untuk belajar menghitung ya? Ya. Emang Jumlah ini keterampilannya untuk menghitung bagaimana sih? Atau memang bukan passionnya atau bagaimana? Sebenarnya saya nggak terlalu suka menghitung Pak. Suka. Iya, nggak terlalu suka. Kalau menghitung uang boleh ya? Ya saya sangat suka Pak kalau gitu. Jadi tentang materinya ya, nak Jumlah. Ya. Ya. Nanti gini, saya tanyakan dulu nih, gurunya siapa untuk pelajaran matematika saja? Pelajaran matematika Ibu Eka. Ibu Eka. Oh, Ibu Eka. Dia ini bawa materi untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 loh. Dia sebenarnya jago matematika. Sebenarnya kalau dari pandangannya Nak Jumra ini, cara mengajar dari Bu Eka bagaimana sih? Kalau dari cara ya itu juga Pak, saya bermasalah sama ini itu karena selain saya kurang suka dengan pelajarannya, saya juga ya bagaimana ya cara mengajarnya Ibu Eka saya kurang mengerti Kurang dari mengertinya cara cara belajarnya. Cara mengajarnya. mengajarnya ya. Dia ceramah atau kita berdiskusi? Kan kalau matematika biasanya dijelaskan dulu baru ya itu cara menjelaskannya yang saya kurang mengerti Pak. Ini Najumra baru menyadari kalau tidak suka menghitung-hitung sejak kapan? Sejak masuk SMA atau pada saat SMP atau pada saat ketemu Ibu Eka aja nih? Pada saat ketemu Ibu Eka. Waktu saya SMP saya memang tidak suka sama matematika, tapi saya bisa sedikit paham. Tapi saya masuk SMA karena mungkin cara mengajarnya yang saya kurang paham. Oke, saya mengerti ini. Tapi jangan khawatir, Nak Jumrah, saya tidak akan kasih tahu ini kasus ke Ibu Eka karena kita tetap ada prinsip konseling. Ini saya pastikan, jaminkan menjaga rahasianya Nak Jumrah dari siapapun orang yang bertanya, kecuali dengan persetujuan Nak Jumrah. Nah, nanti saya diskusi lah dengan Ibu Eka bagaimana cara mengajarnya untuk pelajaran matematika. Nah, sebenarnya yang saya tahu dari Ibu Eka itu adalah dia sudah master, dia sudah S2 tentang matematika, dan di sekolah ini dia diberikan tanggung jawab untuk membawakan materi matematika, pelajaran matematika di 3 kelas. Mungkin saja sih setiap orang itu memang berbeda-beda cara belajarnya. Nah, Jumlah mungkin lebih suka ke diskusi-diskusi yang berkumpul-kumpul dengan teman-teman dan tidak formal. Buktinya saja Najumra sukanya pelajaran seni ya. Olahraga suka juga. Suka Pak. Seni apa yang sukanya? Seni tari. Nari. Jadi suka musik-musik gitu, menari dengan teman-teman. Ya. Sekarang ikut ekstrakurikuler ya Ya. untuk tari. Ya ikut Pak. Ikut tari. Ada kursus di luar sekolah? Di luar sekolah enggak Pak, cuma ikut sanggar di luar sekolah. Oh, sanggar kesenian. Di bawahnya sama siapa? Dinas ya, Dinas Pariwisata. Iya Pak. Sudah berapa lama bergabung di sana? Mulai dari SMP Pak. Oh, dari SMP. Nah, ini saya sebenarnya sudah dapat banyak kasus seperti ini. Banyak anak-anak di luar sana yang memang tidak suka menghitung-hitung karena alasannya cuma satu, tidak digunakan di dunia nyata. Nah, itu semua. Tapi Najumra ini saya salut tadi, dia cuman masalahnya cuma di Ibu Eka-nya aja. Iya.
bisa berkolaborasi dengan Ibu Eka dalam hal belajar mengajar. Nah, saya punya contoh nih. Mungkin Najumrah bisa contoh, bisa jadi model untuk Najumrah. Ada kalau penari itu siapa ya penari? Penari terkenal siapa ya? Penari yang disukai Najumrah siapa? Kalau saya suka yang kalau sekarang saya punya senior namanya itu Kak Anti. Saya suka sama beliau. Oh, Kak Anti ini yang di dinas ini ya, yang di kabupaten ini, Kabupaten Jayapoto. Iya. Dia memang terkenal dengan profesionalitasnya. Biasanya dipakai dia di ini ya, di kegiatan provinsi ya. Bu Anti, ya saya kenal Bu Anti. Nah, Bu Anti itu adalah orang yang memang jago di bidang seni dan tari-tarian, musik-musik seperti itu. Tapi kita tidak tahu apakah dia juga bisa matematika seperti Najumrah. Nah, mungkin Najumrah bisa jadikan Ibu Anti itu sebagai modeling atau motivator, inspirator dalam mengembangkan skill dan keterampilan Najumrah. Nah, kita harus tahu apa latar belakang dari Ibu Anti yang sebenarnya kenapa bisa seprofesional itu. Nah, kebanyakan sih orang-orang yang profesional seperti itu dengan skill dan keterampilan yang khusus, misalnya tari dan musik seperti itu, biasanya memang dia hanya fokus di situ. Nah, dia tidak bukan menghiraukan pelajaran lain, tapi dia tidak terlalu aktif di hitung-menghitung. Nah, saran saya seperti ini, Najumrah sekarang sudah kelas 2 ya, 1 tahun lagi ada di SMA. Pembelajaran di Indonesia, sistem pembelajaran di Indonesia itu memang seperti ini, 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA. Nah, itu adalah pembelajaran umum, mata pelajaran umum yang diberikan kepada siswa-siswa. Nah, untuk jenjang selanjutnya itu baru diberikan pemusatan keterampilan, skill dan keterampilan. Kecuali Najumrah dulunya masuk di SMK, nah bisa langsung ambil jurusan namanya. Nanti di kuliah mungkin Najumrah bisa ambil jurusan seni, tari-tarian. Nah, intinya. Cuman untuk sekarang Najumrah bagusnya sih ikuti aja dulu ini. Jangan pernah bosan. Nanti saya tetap komunikasi dengan Ibu Eka tentang cara mengajarnya yang mungkin tidak bisa masuk ke Najumrah, tidak bisa pahami. Nanti juga kita akan berikan konseling karir. Nanti saya akan kumpulkan teman-teman Najumrah untuk membicarakan apa skill dan keterampilannya sehingga dia bisa menentukan penjaluran karakternya, keterampilan aslinya. Nah, sekarang Najumrah apa mendengar saya tadi, apa yang Najumrah ini dapatkan, apa yang Najumrah akan lakukan? Ya itu Pak, saya mau bagaimana supaya saya mau tahu bagaimana solusinya Pak supaya saya ini bisa betah begitu untuk ikuti pelajarannya ini. Untuk betahnya. Iya. Ya, kalau dilihat dari Najumrah sih memang sudah tidak ada ketertarikan untuk materi-materi seperti itu. Umur Najumrah berapa tadi? Umur 17, 18. Ya, sudah masuk di remaja tua ya, dewasa awal. Nah, memang mungkin sudah tidak ada ketertarikan seperti itu, tapi saran saya untuk menyelesaikan studi di SMA ini kita harus memang menguasai semua hal yang ada di mata pelajaran yang ada di sekolah ini. Nah, solusi saya tetap masuk, ikuti pembelajaran matematika, kimia, fisika tersebut, dan minta bantuan ke teman-temannya. Mungkin saja temannya Najumrah yang sedikit lebih baik dalam bidang akademik itu bisa bantu Najumrah. Apalagi Najumrah ini pasti pintar ya untuk mencari teman, membangun komunikasi ke teman-temannya. Ya, mungkin itu saja solusi dari saya. Pasti Najumrah tahu bagaimana cara membangun komunikasi ke temannya. Nah, kalau permasalahannya Ibu Eka yang tidak bisa
bisa memberikan materi dengan baik, mungkin saja temannya bisa membantu Najib Umrah. Saran saya juga tetap asah keterampilan dan skillnya di ekstrakurikuler atau organisasi di luar sana, tapi ingat batasan. Oke? Ya, siap. Ingat batasan. Jadi mungkin pertemuan selanjutnya saya minta Ibu Najib Umrah ini masuk ke sini lagi kalau ketemu dengan saya minggu depan ya. Kapan ya hari mengajarnya Bu Eka? Ya, minggu depan Pak. Minggu depan bisa ya. Saya mau lihat perkembangannya Najib Umrah, apakah sudah bagus. Kalau sudah bagus, kita tentukan tindak lanjutnya. Kalau misalnya belum ada perubahan dari Najib Umrah, kita ubah strategi baru. Oke? Ya, untuk ini latihan-latihan ekstrakurikuler dan sanggar dari apa? Ekstrakurikuler itu hari Rabu dan Jumat. Hari Rabu dan Jumat. Ada juga yang ekstrakurikuler di luar sekolah itu di hari Minggu. Oke, jadi kita ketemu Sabtu aja ya. Iya Pak. Setelah pembelajaran Ibu Eka, Iya. setelah ekstrakurikuler, setelah sanggar. Iya. Nah, saya mau lihat bagaimana perkembangannya Najib Umrah ini. Jadi kita sepakat ya hari Sabtu. Iya Pak. Oke, jadi saya ini sangat bangga sekali dengan Najib Umrah karena bisa berani mengemukakan ketidakenakannya, masalahnya semua yang ada di sekolah ini kan. Sebenarnya itulah fungsi dari guru BK. Sebagai konselor, saya harus mewadahi anak-anak di sini yang bermasalah, mulai dari kepribadiannya, sosialnya, bahkan akademiknya. Semoga pertemuan ini dapat membantu Najib Umrah, dan semoga di hari Sabtu nanti kita dapat ketemu untuk membicarakan apa perkembangan yang terjadi saat ini. Oke? Mungkin Najib bisa langsung saja di pembacaan mereka. Nah, alasannya saja katakan saya dari ketemu ke Pak Zul dari di ruang BK. Oke? Oke, mungkin cukup sekian aja, kita ketemu hari Sabtu. Oke. Terima kasih Pak. Oke.